Kalau brand-brand mahal itu kan nama orang ya. Iya. Hermes itu nama orang, bukan ah. Hermes itu nama dewa. Harry sama Messi. Ada 2 orang. Harry Kane sama Messi. Cuman dia tuh kemarin waktu di MU tuh kayak salah posisi aja. Iya. Dia kan harusnya posisinya gimana coy kalau si McTominay yang bagusnya? Hah? Posisinya? Woman on top. Barat daya. Kayaknya MU setiap ketemu Welbeck mah udah tahu ya kayaknya ini golin nih si orang ini pasti golin nih gitu. Padahal dia waktu dia zamannya di MU cukurannya masih sama loh sama sekarang. Welbeck tuh cukurannya kayak temennya Hey Arnold dulu kan rambutnya. Begitu aja ya? Gak berubah. Sama persis gue kemarin ke GI. Gue bosen GI pengen main ke PI ya pas Indonesia nyebrang. Wah merek-mereknya merek orang miskin. Lantai 1 ya? Akhirnya gue coba cek ya. Masuk. Penasaran gue berhenti siaga berapa sih gitu. Udah abangnya pakai dasi. Tuh tokonya pintunya ditutup. Iya kan? Pakai sarung tangan. Wah nih oke nih. Kayak 1,5 nih gue beli aja gitu. Pas gue lihat masuk ke dalam dengan PD 35 juta. Mantap, gue bilang langsung ketara gitu sama abangnya. Yang diskon juga ada kok. Oh mana yang diskon ada. Gue lihat 5 juta, nih jahitannya lepas 5 juta. Anjing. Enggak tuh merek-merek gitu tuh. Ini bang, lo ke toko-toko gitu ntar abangnya belum pakai sarung tangan yang lebih epic. Terus lo mau lihat kan? Baru dia pakai. Baru dia pakai sarung tangan. Nah itu tuh baru, aduh ini kayaknya lama nih keluar dari sini. Gue mau bolong. Tes nyali. Lu apa coba kemarin? Gue bolong sama Dimas. Oh. 3. Masuk. Udah gantian lu sekarang masuk ke Panerai. Anjing Panerai. Lihat jam. Kayak waktu 500 juta ya. Wah gila sih, terlaluan sih itu. Kayaknya jadi rumah itu 1 jam. Tapi kan mereka kan kalau lo yang masuk pasti ada yang kenal lo. Wah anjir udah aman lah nih. kayak waktu itu, ini udah direkam sih? Udah. Kayak waktu gue diundang nih sama Omes tuh kan jadi BA-nya jam tangan, Bradley. Undang lah ke Plaza Senayan. Datang gue, aman anak prediksi. Omes sudah duluan dong, ya kan BA-nya. Terus gue datang dar. Yang anak-anak prediksi yang lain nggak ada. Terus gue mau ngapain, coy? Gue lihat dong pasti. Samperin, wah ini nih CEO-nya podcast ini. Yang baru ini Mas Enggok, ini. Apa tuh? Ada Bradley yang keluaran baru. Gue tuh udah niat banget di otak gue tuh ya. Ini kalau 20 juta ini gue beli deh gitu. Gue juga butuh jam gitu. Pakai kartu kredit ya. Berapa ini? Ini 90. Tapi kan ada Omes nanti dapat diskon. Berapa diskonnya? Emang jadi 9 juta? Kan gak mungkin. Oh ini buat Mas Enggok nih yang ini nih cocok nih 3 juta nih. Apa itu? Pakai pas pencet keluar ini badut. Nah itu. Nih buat Mas Enggok nih. Terus jam utama yang ditutup terus Hello Kitty baru dibuka dulu baru kelihatan jamnya. Oh buat Enggok ini jam transformer. Tapi emang ternyata itu ya Plaza Indonesia sering maksudnya punya tempat yang lumayan mewah tapi emang pengunjungnya pasti sepi ya. Emang terpilih gitu. Emang dipilih. Tapi dia sih berani masuk tuh nyali menurut gua. Gue tuh waktu itu Pacific Place juga kan. Pokoknya kayaknya hampir ya PI, PP, lantai dasar tuh. Iya, lantai dasar. Waktu itu gue pernah bilang cita-cita gue adalah bisa belanja di lantai dasar. Percis sama gue, salah satu deh. Suatu saat gue sekali deh gue belajar ntar. Sekarang kita masih bisa di bawahnya lantai dasar supermarket.
Suatu saat gue bakal belanja nih di lantai dasar. Nanti di lantai dasar PP ada toko Cindy, toko Cindy. Beli bando. Cindy, toko Cindy. Ya kan cerita tapi lu pernah lah dia makan, dia gajinya gede. Enggak, tapi pernah masuk. Tapi kalau di PP itu di bawah masih ada Tory Burch. Tory Burch kan masih lumayan lah buat cewek. Tadi mau beliin buat istri gua. Kalau gua udah tahu Tory Burch tuh lumayan tapi masih kebeli lah gitu. Istri gua mah yang pas ngeliat najis gitu mah, ada najis. Emang apa? Kan bagus. Nah, bagi dia saya ngapain beli tas. Berapa emang? Sepatu tuh 6 juta, 8 juta, tas tuh 10 juta, 7 juta. Bagi dia 7 juta ngapain? Beli gitu beli domba Garut katanya. Iya. Diadu menang, dapat duit. Domba Garutnya juga dijadiin tas sama dia. Di black, dikeluarin jadi tas. Mengambil domba Garut disuruh bawain barang. Jadinya berdiri. Jadi asisten domba Garut ya. Aduh goblok. Tapi emang kapan-kapan ya kalau di Pacific Place di bawah jual mobil mewah tuh di pojok. Tahu nggak bang? Tahu. Ada. Lamborghini. Iya. Apa kan? Wah. Ya teman gue pernah sih ke mall beli Picanto pernah temen gue. Oh. Ke mall. Kalau kayak beli mobil situ bisa dibawa langsung pulang. Diantar. Paling pilih warna. Saya ambil yang ini aja ya, boleh nggak yang ini nih yang sekarang nih gitu. Dibawa langsung kayak mau beli tas di situ juga kan dibawa langsung pulang. Gue beli Gesper, Hermes. Teman gue pernah masuk ke toko Hermes beli Gesper. Gesper berapa sih bang di kepala lo bang? Gesper? 200, 300. Sejuta aja beli Gesper dah. Iya. Gesper sejuta. Iya. Beli berapa? 17 juta. Hermes. Logo H. 17 doang. Bikin aja di Pandai Besi. Krom dah. Dang! Pas jadi tak, bang salah bang ini hanya H kecil. Hanya kecil, bukan. Saya pesan hanya gede, H kecil ini ya Allah. Itu kan lagi brand itu kan nama-nama orang bang, kurang ya sih sebenarnya. Kalau brand-brand mahal itu kan nama-nama orang ya. Iya. Hermes itu nama orang bukan ah. Hermes itu nama dewa. Harry sama Messi. Ada 2 orang. Harry Kane sama Messi. Ya boleh deh. Harry sama Messi. Ya. Lo pernah gak beli istri lo tempat-tempat mahal gitu? Karena di PI lantai 1. Nah itu udah berarti. Pernah sekali gua pada masa kejayaan itu. Coach. Beli apa? Coach. Enggak, gua ewe. Lo ewe. Iya. Buat hadiah ulang tahun. Apa sih itu? Kaos. Tas. Kaos juga ada. Iya. Kaos Dumbo, gambar Dumbo. Tulisan belakangnya lo ewe 1,3. Oh. Mau gak bang? Langsung ada orang nyamperin dari belakang. Bok. Apa nih bang? Itu tulisannya. Rebutan. Apa itu saya? Oh, di PI kan ada itu juga tuh, street juga tuh, si Bape tuh. Bape. Ada juga kaos bocah 1,2. Lo beliin gak buat Ciro? Gimana? Beli nggak? 1, 2. Gua kasih alat tablon aja. bikin sendiri dah. Ciro apa bikin ya? Oh cara baca yang benar nih ya. Louis Vuitton. Ya Louis. Lo ewe. Pendi, lo tertarik gak beli baju Pendi? Pendi. Kayak tukang mie ayam. Kang mie ayam di Kemanggisan ada zaman dulu gue. Jagoan dekat rumah gue namanya Jagoan tuh Pendi. Mie ayam Pendi itu enak tuh di Manggisan. Pendi. Ada Pendi. Ada. Gue sih gak sih. Kalau kita jadi pemain bola kayak Bambang Pamungkas. Timnas, Bambang Pamungkas, Lo ewe. udah pasti ininya branded semua lah. Kalau Gila Beckham lu. Putra gue lihat pakai jamnya. Rolex sekarang, Iya. ya pasti lah gila loh. Ya buat mereka yang gaji-gajinya di atas ratusan juta per bulan mah ya kebeli lah itu Chan.
Iya nggak? Tapi gue kayak kalau kaya gue nggak beli. Nah sekarang belum kaya, yakin gue pasti lu pengen punya sekali. Cobain ah, ini aja mau masuk belum kaya. 1,5 juta gue beli nih. Masa ada apa itu apa tadi Balenciaga 1,5 juta. Gua tahu. 1,5 juta gue beli nih. Ada nih 1 juta bendera Milan. Jual. Aduh, belum aja. Belum ya. Belum. Tapi gue sih. One day. Tapi kalau itu gue nggak telak. Sekayak apapun gue, itu kayak Kayaknya gue juga nggak pas deh. taplak gitu, kotak-kotak gitu. Iya. Aneh. Gue pernah. Burberry Oh, gue pernah ke kotak-kotak. Itali. Kan ada yang outlet gitu kan, yang kata orang murah. Jadi yang aslinya 30 juta di situ 5 juta. Outletnya lah, premium outlet itu. FO. Terus gue kesana, wah ada tuh lu suka lihat yang pouch gitu ya. Iya. Terus ada ya Burberry, terus apa gitu. Gue coba tuh, nah ini nggak terlalu Mewah. nggak terlalu mewah nih, Ya. goceng apa 5 juta nih. Pas pakai gak pantas. kayak nggak cocok. Kayak bawa sarung ya. Kayak bawa sarung. Kalau gue kayak wangi. Kayak bawa sarung wadimor. Kalau nggak mau yang nggak mewah, yang bening aja gong, yang buat naruh alat mandi, lu bawa tuh ke mall. Bukan yang ada sisir yang ada. Nah itu nggak mewah. Nah, Tapi lu fashionnya gitu gak bang? Lu demen gak bawa tas tangan? Nggak gue. Baju dimasukin? Gak pantas gue. Gak pantas. Dulu waktu gue kerja di itu ada tuh ngikut-ngikutin fashion gitu ada tuh. karena harus ngikutin. Sepatu lancip Itali gitu. Iya. Iya. Ada gue ngikutin. Gue punya lagi satu sepatu buat nge-MC doang terus lancip bener. Gue bilang ini gak pernah dipakai lagi. Itu tren tahun 2010-an kali ya bang? 2008. 10 deh. Gue gak pernah 2008. sih itu buat nge-MC doang sih sepatu itu. Enggak, tapi emang sempet lu mau beli sepatu nih ke toko-toko sepatu, Haspapis, Playboy, pasti modelnya gitu semua. Bang. Semua modelnya lancip gitu. Gue juga punya, masih ada tuh kalau dipakai. Gue tuh Kayak MC sirkus ya. Selanjutnya atraksi singa. ya kayaknya kita enggak sih, enggak ke sana lah. Cuman kan ada aja. Main bola sih pasti gitu ya dandanannya. Sepatu rapi apa lu sekarang berarti? Hah? Sepatu rapi. Dogmar. Iya, Atau sama enggak Dogmar. Timberland. Dogmar, Timberland, Boots Cars aja gitu ya, Clarks gitu. Kelar. Suka dia kelar, gue juga. Gua juga. Empuk banget ya. Enak. Gue Pakai Dogmar nyaman. tapi masih Dogmar tuh bang. Clarks. Lu gak suka Clarks? Enggak. Gue kalau secara pakai Dan kita enakan beli. Clarks lah. Ya. Mau deh gue suka deh suka. Clarks. Enakan Clarks. Enak. Dibanding Dogmar secara pakaiannya. Iya gue buat pakaian. Buat enak. Ibu Tien Tamzil silakan ya kita suka Butin, Clarks. Butin. Yang punya Butin. Ya, Vladimir. Putin. Vladimir Putin. itu MAP ya. MAP. Mahal tapi mahal juga bang. 2 jutaan, 3 jutaan. Iya 3 juta. Mana lagi diskon berapa coy? Satu beli satu. Buy one get one. Iya, buy one get one. Satu beli satu. Emang begitu. Di mana-mana juga. Beli satu gratis satu. Iya. Pokoknya datang Gue beli yang 2,4 gratis ada yang 2,3. biar gak rugi. Emang gitu lagi. Ngapain lu beli 2,4 terus gratisannya kos kaki kan Iya, sayang. ngapain? Pokoknya kita kalau beli barang sesuatu cari apa gitu dikasih yang paling. Iya. Gak usah lihat model, lihat Harga. Kalau lu saran gue, kalau beli sepatu tuh atasnya aja lipetannya muka lu. Gak usah lihat gini-gini Gak usah, kalau gini-gini banget. Gini aja kok. Gini kok gak gini. Ini kalau beli atau kalau dikasih? Dikasih. Kalau dikasih. Kalau beli juga. Kalau beli kan? lihat dulu Iya. harganya. Goblok. Iya. Emang yang anjing yang brand naruh harga tuh tau gak? Dipelitinnya diketek dalam tuh. Rombongan Susah tahu. Ketahuan mau lihat. Mana sih nih? Mana sih? Ya, emang ada orang belanja nggak ngeliat harga bang? Ada aja. Ya ada aja. Oh ini sih. bagus. Saya mau. Gila, Ada gila. lah. Ada. Gila. Ada lah. Gak mau. Kalau gue sih, Ada, masih jauh ke level itu. Jauh. Pasti gini, jadi buka. Gak jadi. Nanya juga malu ya. Mbak ini ada harganya. Kemarin ya gue beli ke toko buku pinggir jalan aja ada ondel-ondel gue tanya harganya.
Ondel-ondel segini doang nih buat anak gua. Berapa sih harganya? Kalau itu emang gak ada lebar harga. Iya, tapi kan masih nanya harga. Iya. Padahal kan nggak mungkin. Beli Tapi aja. iya beli aja. Tapi kan gua takut tiba-tiba kecelek 250.000. Anjing ngapain? Ondel-ondel segini 250.000. Mereka pandai besi. Ternyata ondel-ondelnya Balenciaga. Udahlah. Tapi barang-barang branded itu selalu dipakai oleh pemain-pemain bola, terutama pemain-pemain Afrika ya. Iya benar. Pemain Afrika, bling-bling semuanya. Pemain Afrika keturunan yang dari di Prancis. Di Prancis tuh kalau mau dipanggil timnas Prancis, mereka kayak fashion show. Iya kan? Oh, baju-bajunya si Ibrahim Konate, semualah pemain Prancis tuh. Yang Pogba keturunan. spesialis Pogba. tanah gantung. Iya. Tanah ngatung. Ngatung. Iya. Nah, Piala Afrika 2025 ini juga sudah masuk ke semifinal. Quarter. Udah ada 4 semifinalis. Yoi, Ya, betul. karena di quarter final ini ada pertandingan antara Aljazair melawan Nigeria yang Ya. dimenangkan oleh Nigeria 0-2 dengan 2 gol dicetak Osimhen dan juga Akor Adam. Nigeria jago banget. Jago banget. Dan sempat ribut. Lukman sama Sardi. Ariel. Lukman sama Sardi. Jadi dia sama dia juga. Monyet! Balik lagi. Marahnya ke saya. Lu yang monyet! Marahnya sendiri. Tapi di sini kan emang Osimhen gila ya. Udah dia pembuka gol pertama, padahal dia pakai masker loh mukanya. Bengkoang. Enggak pakai gitu. Pakai topeng. Oh, topeng masker. Dan juga gol keduanya Akor Adam juga asis dari Osimhen juga. Iya benar. Dia ribut mulu nih apa sempat ganggu tuh. Mana klubnya mana sih? Ruang gantinya. Osimhen Galatasaray. Galatasaray. Iya. Padahal dikatain kelapa kering, dikatain sama Napoli. Di Napoli. Oh, kelapa kering. Iya dikatain kelapa kering. Aduh anjing yang enggak jadi kelapa tuh. Mati muda. Ya kan? Dikatainnya kelapa kering kan? Dikatainnya kelapa kering sama fansnya. Marah. Nggak ngerti. Maksudnya pakai kelapa kering. Nih. Tapi emang coba gue siapa aja sih pemainnya sih? Oh anaknya Zidane ya si Aljazair. Algeria tuh anaknya Zidane. Theo. Luka. Luka. Oh Lukman. Lukman. Iwobi. Ya. Osimhen. Ondindi. Onyeka. Onyeka cantet. Boneka. Onyeka ucu. Onyeka cantet. Namanya asli kalau Piala Afrika tuh namanya. Lucu ya. Buset, namanya. Keren nih. Dia kan lu punya anak masih namain Onyeka sih, Mang. Ya di sana mah bagus kali. Bagus kali Iya. kan. Nah, di anak kita siapa namanya? Onyeka. Kayak apa gitu kalau di sini. Kevin. Rahmat. Andrew, Onyeka kali itu ya. Onyeka sama Andrew jauh banget. Terus ada jadi Nigeria masuk ke semifinal. Di semifinal nanti akan bertemu dengan Nigeria Maroko. Tim tuan rumah Maroko yang kemarin di kuarter final hasilnya adalah Menangkan pertandingan lawan Pantai Gading dengan skor 3-2. Maroko Pak. Maroko. Kan gue ngomong ke Maroko tadi. Iya, lawan Kamerun dia menang 0-2. Lagi-lagi Brahim Diaz ngegolin. Gila, sama Ismail Saibari. Nggak pernah nggak ngegolin dari setiap match di AFCON. AFCON dia golin. Gila ya. Brahim Diaz. Iya. Gue jadi pengen punya baju juga bagus yang away-nya si Maroko ya. Brahim Diaz keren sih kalau punya bajunya. Brahim Diaz, pemain Madrid, cadangan di Madrid padahal ya. Cadangan di Madrid. Terus semifinal pertama nanti Nigeria lawan Maroko. Terus nanti di semifinal lainnya akan mempertemukan Mesir yang kemarin juga menang 3-2 melawan Pantai Gading. Ini lomba bikin martabak sih kayaknya nih ya. Kan nggak enak martabak Pantai Gading. Lomba bikin martabak ayo. Pantai Gading tapi kota. Pantai Gading. Maksudnya udah mewah. Mewah Pantai Gading. Pernah sana? Agak kata bocum. Oh. Gue pokoknya segala tentang Afrika nanya dia lah. Dia yang udah soalnya. Masa dia semua Afrika pernah? Pernah dia. Pantai Gading pernah? Dia pernah jadi
Di kampungnya maling. Masuk ke toko vape gitu. Itu yang jagain kayak apa? WWF semua. Kulit hitam gitu. Siapa yang mau belanja di sana? Takut habis kasih duit. Barangnya ada bang? Nggak. Apa? Kayak bodyguard artis. Begitu bener-bener. Serem, gede ya, gede-gede. Ya karena padahal mereka nggak nge-gym loh itu. Padahal jaga toko vape, nuangin liquid doang aja. Tapi keker. Goblok. Gue serem nih kalau jalan Afrika nih. Enggak, dia cerita orang. Bener-bener. Iya. Tapi Mesir emang langganan finalis Piala Afrika, juara Piala Afrika juga memang. Jadi salah satu yang diunggulkan lah si Mesir ini. Salah golin menit terakhir kalau nggak salah ya. Ya salah 1 gol 1 assist. Marmus membuka kemenangan dan Mesir ini akan bertemu lawan Senegal. Seru nih. Senegal. 2 Afrika luar sama Afrika ini ya. Afrika luar tuh Maroko, Mesir kan. Iya. Yang luar kan yang namanya masih Ismail, Dias, Marmus. Kalau Ndiaye. Kayak nggak mau disuruh ya. Beliin nasi goreng kan? Ndiaye. Dia aja. Dia aja. Kayak nggak mau disuruh. Apa nggak mau Ndiaye. Goblok. Ini tapi si Senegal itu mengalahkan Mali karena Mali juga bermain dengan 10 orang pemain. Karena si Aïs Bissoma kena ada 2 kali kartu kuning jadi kartu merah. Dan Senegal tuh banyak pemain jago juga ya. Jago. Mane. Iya. Aneh. Ada Ilman Ndiaye, ini Everton. Pemain Everton ya. Dia aja. Ndiaye. Ya, Idrissa Gueye. Ini juga Everton. Idrissa Gueye. Terus Niakate. Niakate juga apa bang? Dikate. Terus kipernya juga Mendy. Terus kayaknya ada masa ada pemain belakangnya midfieldernya siapa namanya? Senegal namanya Cisse doang. Namanya Cisse Gobango Cisse. Kayak ajakan foto. Cheese. Tapi emang ini seru sih. Ini makanya menurut gua untuk sebagai pecinta bola ya ini harus nonton sih semifinal Piala Afrika karena seru. Pertandingannya juga seru pasti. Ya dan Nigeria mah harus nonton, bagus banget itu. Gol-golnya juga gue liat keren-keren parah. 15 Januari jam 12.00 Rebo. Dan jam 3 Senegal lawan Mesir dulu, abis itu Nigeria lawan Maroko. Males sih begadang. Kalau gue kan dari awal udah bilang kayaknya Maroko juara karena tuan rumah juga ya. Gue Nigeria gue. Lu Nigeria ya. Tapi nggak tahu, siapa tahu Mesir akan membuktikan gitu. Nah, gue nggak bisa ngomong nih karena lagi dingin di puncak makanya pakai jaket gini nih. Jaket biru. Dalamnya apa sih dalamnya? Enggak, dia bukan rangi. Enggak itu. Ah ini dalamnya kan. Iya dingin. Oh, Dingin. Jangan dibuka-buka dingin. Betul. Karena kemarin habis big match. Oh iya. Persib lawan Persija. Lo nggak nonton bang? Agak. Nggak ke stadion? Enggak. Kan nggak boleh. Oh, ya. Berarti gak ada yang nonton? Enggak, maksudnya The Jack nggak boleh ke GBLA gitu. Kalau boleh pun ada di ruang khusus ya, VIP box gitu, Royal Box. Kalau Persib tanding ke sama nggak boleh juga. Ini itu peraturan dari LIB semuanya, nggak cuma Persija. Nggak boleh tandang. Ya. Gitu. Tapi kemarin lu nonton nggak pertandingannya? Agak. Lu lagi gawe ya? Iya lagi ada. itu tahu apaan sih kok isinya tepung? Tahu aci? Oh. Gue tengahnya enggak. Iya makanya. Tengahnya. Lu apanya? Pinggirnya aja.
Enggak. Aneh. Tahu aci. Kalau anget mungkin masih... Iya. Somai, dalamnya somai. Iya, kalau begini buset dalamnya kayak tepung doang ya. Ngomong apa tadi? Lanjut Berry Super League. Oh ya, para Persija big match ini adalah rival dan mungkin pertandingan terpanas di Liga Indonesia bertahun-tahun ya, rival abadi gitu ya. Oh iya. Persija. Selain Persebaya Arema, cuman menurut gua walaupun sebenarnya kalau dia main Perserikatan, Persib itu sebenarnya rivalnya PSMS Medan. Zaman dulu Persib sama PSMS. Dulu PSMS sebenarnya. Iya, rivalnya tuh. Cuman karena ini adalah dua kota besar yang berdekatan, jadi rival dan ya Persija itu juga jadi rival yang cukup abadi. Mulai kapan, Mang? Jadi rival? Mulai ditemukannya tahu aci ini nih. Enggak, kapan, Mang? Ya enggak, kalau udah dari zaman Perserikatan juga udah musuh bebuyutan lah. Oh. Tapi dulu tuh Perserikatan menurut ceritanya orang-orang Persib itu lebih musuhnya lagi PSMS. Sekarang PSMS sudah enggak? Udah biasa aja? Kan udah beda divisi. Nah, Persija kemarin di GBLA menjadi pertandingan yang cukup menegangkan karena sebelumnya Borneo itu kalah 2-0 melawan Persita. Jadi akhirnya siapa yang memenangkan pertandingan ini itu akan berada di puncak karena Persija sama Borneo poinnya sama. Enggak, Borneo di atas, Persib ketiga, Persija kedua. Persija sama Persib yang poinnya sama ya? Ya. Ini langsung melesat itu Persib. Iya, Persib sekarang di atas makanya dingin. Emang kan sekarang lagi hujan, dari tadi pagi hujan, dingin enggak? Ya. Nggak, emang dingin. Ada Persija. Kalau lu nggak nonton sih, gue bela-belain, gue nggak kemana-mana. Tadinya mau padel, Gue dari kick off udah berasa banget tuh mainnya. Buset, kacau kayak ikan cupang mainnya. Dempet mulu. Wah, gue tahu banget nih strategi si Gundul tuh pelatih Persib. Pasti nyari gol di awal-awal, bener aja kebobolan di awal-awal. Menit berapa sih? 6 apa 4? 5 Beckham Dan Putra. Ini menurut gue kesuksesan Bojano Holdak menurut gua pribadi ya, karena pemain-pemain sebenarnya Persija itu secara possession menguasai pertandingan, tapi ini tipikal Persib banget, udah unggul dia defense dia memang memainkan temponya, diturunin temponya, ngandelin serangan-serangan balik. Yang penting nggak kebobolan, yang penting 3 poin. Nah, beda sama awal-awal ya. Iya, kemarin itu karena mungkin Bojan juga tahu Persija ini tuh bukan tim bukan tim cemen gitu. Ini pemainnya bagus-bagus semuanya. Maxwell, Alano, Rizky Ridho, terus ada siapa Van Basti. Itu semuanya pemain tengahnya itu di man to man. Jadi Van Basti ini kemana Van Basti pergi ini pasti ada Eliano. Sampai sekarang di rumahnya nih masih ada Eliano di situ. Ngapain nginep? Udahan. Masa gini? Enak Bandung Salah, Jakarta. Salah dong. Apa sih? Eliano yang ngikutin. Dan gak cuma itu, Maxwell itu biasanya posisinya di kiri ya. Gua jarang nonton Persija. Biasanya di kiri kan Maxwell itu. Nah itu ditempel juga man to man sama Kakang. Kakang Rudianto tuh kemana-mana. Sampai Maxwell turun, sampai jemput bola itu ke tengah. Dia tuh anaknya? tetap diikutin sama Kakang. Alano juga sama. Dewangga nempel kencang banget, keras banget. Dan menurut gua keberhasilan Persib untuk memancing emosinya pemain-pemain Persija juga cukup berhasil. Karena kartu merah. Terus tadi Alano juga. Jadi ngepresnya tuh dempet-dempet gini loh, bikin gitu, bikin kesal gitu. Enggak ya pelanggarannya juga sampai ada si Dewangga dipukul bijinya sama Alano ditepak lu gitu. Wah. Nah akhirnya si dari kartu merah pukul biji? Enggak. Refleks aja. Karena disedok-sedok gitu. Ini kan dicolek. Enggak dicolek. Kalau dicolek enggak, itu mungkin kartu merah. Ini karena ditepak gitu. Kayak tos, ngajak tos ke bijinya. Ganggu sih tangannya kalau tos sama biji mah. Agak ganggu ya.
Aneh ya. Apa namanya? Akhirnya siapa yang kartu merah? Tubarao. Tubarao ya? Ya betul. Tubarao akhirnya terpancing emosinya dengan menginjak kaki ke Beckham Putra. Oh, Beckham diinjek. Iya, diinjak Beckham. Pintar juga sih si Tubarao tuh ngadepnya ke atas, kayak nendangnya lurus. Gua ngeliat. Ya gua ngeliat sih, tapi emang itu ada intensi untuk nginjak gitu. Emang itu kepancing sebenarnya duel dar gitu tuh. Kepancing aja tuh Baraunya. Dan gol semata wayangnya Persib dicetak sama Beckham dan Beckham langsung melakukan selebrasi 75 miliar. Iya. Apa tuh? Karena selebrasi gini. Tahun lalu Cole Palmer. Iya, tahun lalu Beckham di Candrabaga melakukan selebrasi ini kena denda 75 M. Nah, denda 75 miliar? Iya. Yang bayar siapa? Persib. Ya pasti Persib juga sama Beckham juga pasti kena potongan juga lah pasti kayaknya ya. Itu Terus gini lagi nggak kena lagi. Sekarang di ini kalau kemarin itu dianggapnya memprovokasi ya, memprovokasi supporter lawan gitu. Kalau sekarang kan nggak memprovokasi jadi gini doang si Beckhamnya. Oh. Ya, jadi dingin ya. Dingin. Golnya juga ini menurut gue kepintarannya Beckham karena crossing dari si Berginio ini dia tahu kalau misalnya bola nggak akan nyampe ke dia dan bola juga nggak mungkin bisa jadi dia nebak kan itu si Tubarao itu nggak bisa clearance kan, jadi cuma nahan doang, kontrolnya nggak bagus, diambil sama Beckham, jadi dia udah nyegat ke tengah gitu, emang bagus sih, emang maksudnya berkelas. Instingnya Beckham seorang pemain ya level topnya di Indonesia lah si Beckham ini. Tapi kemarin juga bukan berarti Persija tanpa perlawanan, beberapa kali set piece Persija juga membahayakan gawangnya Persib, apalagi ada beberapa penyelamatan yang Teja Paku Alam tuh bagus ya. Hampir aja tuh. Tapi serulah, good game semuanya. Ya ada insiden-insiden kecil di lapangan, wajar. Tapi itu adalah esensi dari derby. Kayak Milan lawan Inter, Liverpool, MU, kalau nggak ada apa-apa kan kayak biasa aja. Standar. Iya, kosong. Harus jadi harus ada drama-dramanya. Tapi semua oke. Bahkan pas kartu merah pun nggak banyak protes. Lo kalau ngelihat ulangannya lagi, Rizky Ridho tuh sampai kayak ke si Tubarao tuh, ya kan kayak, ya lu ngapain, kok lu kepancing sih gitu. Kayak Rizky Ridho tuh kayak, kok bisa sih? Kok bisa sih? Karena menurut gua kalau misalnya itu 11 pemain, ada kemungkinan seri. Iya. Kalau 11 pemain tetap. Persija bisa nyetak gol ya? Ada kemungkinan ya, karena ya di saat udah 11 lawan 10 ya jadi sulit jadinya. Tapi Persib menutup putaran pertama ini menjadi pemuncak klasemen. Ya kalau insiden-insiden di lapangan mah wajar sebenarnya Bang. Tapi banyak yang gua kemarin lihat tuh Saitix di tag sama salah satu akun tentang insiden di Liga 4 mah yang orang ditendang. Itu. Wah, nah itu jangan tuh itu kayak gitu juga. tuh. Jadi dan ini juga insiden yang terjadi juga setelah pertandingan big match Persija ini adalah katanya ada beberapa ancaman pembunuhan kepada keluarganya Tom Haye. Jadi ini juga yang sangat disesalkan dan juga sebenarnya ada juga kita sebagai supporter di Indonesia sebagai pencinta sepak bola hindari yang rasis. Ya. Katanya bican. Yang ngata-ngatain kayak kemarin ada waktu Malut lawan Persib juga kan ke Sayuri kena kata-kata rasis. Beberapa akun juga nyerang si Alano juga. Tapi ya itu harus dihindari sih. Itu mungkin oknum lah, tapi kita harus sama-sama belajar dari situ. Nah, si Anaconda mah gue katain kemarin tuh. Wah, karena dia tidak bisa menyelesaikan. Anaconda! Lagian gue katain happy gue katain. Sama kayak katain ganteng lo gitu ya. Kemarin kan gue kirim lagi tuh di grup Sidekicks si Anaconda itu. Kenapa ya? Pengen gue beliin kolor nih. Masa gak bisa sih? Nggak, itu kebanggaan Mang. Iya. Gua aja lagi nyari, gua kemarin katanya beneran permanen bisa Mang gedein. Enggak kan pengen Mang kita udah umur segini kan lu pengen lah gaya-gaya. Tapi udah tua mah udah gak bisa. Buat apa? Udah gak elastis katanya.
Oh, udah gak bisa bang. Katanya. Terakhir kapan dia bisa? SMP. Gue liat iklannya, merubah burung pipit menjadi burung Garuda. Nggak, emang itu ternyata berubah burung pipit. Emang sulap aja. Gue gara-gara gitu. Tapi lo udah pernah Chan gitu? Belum, baru pengen. Kemarin ngobrol-ngobrol Kan kan. katanya orang yang orang gendut tuh kecil. Iya. Kalau gue enggak kecil tapi enggak kecil banget. Nempong dari belakang tuh agak susah. Karena kalah kan ini dulu perut. Gue nempong dari belakang tuh agak susah. Makanya pengen manjangin 15 cm lagi lah. Wah panjang, banyak itu 15 cm. Ya Allah. Gue pernah lihat itu merubah burung pipit menjadi burung Garuda gitu-gitu, ada iklannya di IG. Siapa tahu ada yang mau endorse nih Mbak Pican mau nih. Dulu kontak. Apa? Dulu kontak. Udah gue save. Ini mah gak permanen. Gue ngobrol sama Yanu. Kata Yanu permanen Chan itu ada penelitiannya lah bahwa itu ternyata emang beneran bisa. Gitu mungkin. Disuges katanya disuges. Keluar ya ngapain lu punya anak 3. Lah gak apa-apa. Lu buat apa? Mau sama siapa? Masin istri gua lah. Pengen nempong dari belakang itu. Ada Chan 5 juta mau dulu. Iya Pak. Mau lu? Mau. Itu aja Mak Erot. Iya katanya Mak Erot yang bener. Iya. Beneran panjang Mang. Tapi katanya emang bener dipijit itunya sama bapak-bapak. Tapi kemudian sama Mak Erotnya bisa Ya gak? udah nggak ada, udah Meninggal meninggal. gila Mak Erotnya. Kalau sama nenek-nenek tapi cewek Aduh. gue masih mending dah. Ya waktu itu podcast Mas pernah undang tuh anaknya. Anaknya Mak Erot. Cucu Mak Erot. Cowok. Cowok. Kalau cowok gue agak. Nah Bisa. sama cowok gue agak malu. Gua ada nomornya mau. Bisa Mang? Bisa. Ya. Jadi tuh lu begitu datang kalau gue baca-baca ya disediain tuh set ukuran-ukurannya. Lo mau yang mana? Nih, yang ini, segini nih, segede Ya. gelas gitu. Ya. Segede tumbler. Terus pilih ukuran. Sesuai harga. Makin gede Kayaknya nggak tahu juga. makin mahal. Enggak kayaknya. Yang murah katanya gelas kopi, segede gelas kopi pendek tapi gede. Dah gitu jelek banget. Kayak tombol ini. Kayak atap tank aja. Kayak tombol apa? Tombol darurat. Tombol kuis. Nih, paling murah. Nih, tombol kuis. Paling murah nih. Bisa dipakai surya nih di arisan. Tapi gue pengen Bang, beneran pengen. Iya. Masih inilah masih bisa kan 40, 41 mah kita masih bisa lah. Iya, betul. Gas Chan. Ntar liatin ya. Iya. Kasih tahu. Ntar kasih tahu. Kalau yang mau gampang, temen gua ada tuh modal disuntik. Bang, gue pernah denger dari tukang jahit gua. Dia disuntik. Batangnya kecil, palanya jadi gede bang. Jadi bentuknya kayak es krim gitu bang. Kayak ubur-ubur. Kayak cornetto, bentuknya begitu. Kayak ubur-ubur. Jellyfish. kayak es krim bentuknya bang. Ada juga yang di ini pakai tawon. Jadi gede. Ya itu mah sakit, itu mah diantuk bang. Itu mah bengkak. Gas Chan, ntar juga pasti ada yang nonton sih Chan. Nggak mau dia pasti ngendorse lu. Mau gua. Bang, sama saya bang bisa. Dia apain? Kalau misalkan yang ngerjain, jangan dah, bahaya. Dokter, asal- dokter bisa Dokmar, dokter, yang ngerjain Dokmar gimana? dokter Tompi, Tompi bisa, Enggak, bisa dia, mungkin. bisa, Dia estetikin. bisa. Gue pernah interview dia, Titiknya dia bikin cakep kali. enggak, ada senyum gitu. Gini, ini titiknya saya bikin langsung pipit, mau ada langsung pipit. Anjing. Kalau kacang bolong kanan gini ya gitu. Nggak bisa dia. Tanam benang. Titik lu tanam benang gak? Di botox biar nggak ada kerautan. Udah. Baik lagi ke bola ya, kita nggak ngebahas titik lagi ya. Jadi Liga Indonesia apa aja coy? Ada pertandingan yang seru juga antara Persita versus Borneo tadi Enggok udah ngomongin karena pertandingan ini digelar sebelum pertandingan Persija lawan Persib. Itu Persita menang 2-0 dari gol Endrick lewat penalti dan juga Guseynov.
Iya. Ada juga PSM versus Bali United yang akhirnya di awal-awal musim Bali United lumayan terseok-seok. Cuma akhir-akhir ini menang terus nih Bali United nih. Dicetak oleh Mustapik dan juga Gopel. Persebaya Malut, diseru banget pertandingannya nih. Ada 2 gol dari Paulo Gali dan juga Ciro di akhir-akhir pertandingan. Pemain Persib ya. Dan klasemen akhir di putaran pertama BRI Super League, Persib di urutan pertama dengan 38, di 2 ada Borneo 37, Persija 35. Betul. Dan keempat Malu 34. Dan Persita sekarang udah di urutan ke-5. Ya. Nah, ada yang menarik juga ini gua kemarin tuh tiba-tiba muncul aja di explore gua kisah tragis Sriwijaya FC. Kita sempat ngebahas ya Sriwijaya FC kemarin. Oh iya kemana sih Sriwijaya FC? Jadi kemarin dia main ke Tegal. Terus dia dapat support dari tim supporternya Tegal itu. Karena Warteg. Franchise. Bukan maksudnya Persikat Tegal itu si supporternya ngasih applause buat si pemain-pemain Sriwijaya karena dengan keterbatasan dana segala macam. Sriwijaya FC itu kemarin katanya berangkat ke Tegal dari Palembang naik bis 15 orang yang dibawa cuma 15 orang pemain tanpa ada tim medis. Jadi saking mengirit, jadi dengan gua tuh jadi lebih ke gila ya ada tim sebesar itu yang punya sejarah bagus di Liga Indonesia bisa Ada siapa dulu namanya? Gams. Ket Kayam. Iya kan dulu Sriwijaya FC Zarahan. Banyak pemain ya Ferry Rotin Sulu. kipernya. Ya. Sekarang bener-bener Jadi 15 kan nggak boleh kok nggak ada tim medis. Nah makanya ya mau gimana daripada WO kali. Ya tim medisnya minjem di orang Tegal. Banyak dokter Tegal kan ada dokter Tegal. Dortek. Dogal. Dortek bener. Kan warung Tegal. Ini Dortek. Ya udah Sriwijaya FC bisa kembali. Dia di Liga berapa? Liga 2. Liga 2. Kemarin yang beritanya. Liga 2 atau Liga 3 ya? Salah satu klub yang bubar ada tuh, apaan tuh? Kemarin gue lihat di beritanya, nggak bubar sih, belum bubar, tapi kayak disayangkan aja tim besar soalnya sih. Iya, pelatihnya Budi Piton. Nah, ada yang kemarin seru, di Liga 2 gue ngeliat cuplikannya yang cornernya. Iya. FC. Bekasi FC. Lawan. Menyamakan kedudukan dari tendangan corner. Ini timnya apa? Putra Siregar. Pak Prabowo. Garuda. Oh Garuda. Ya. Oh yang tendangan di luar. Iya, di luarnya jauh. Ini corner nih. Kan ada apa? Buatan corner. Ini buatan corner nih ceritanya nih. Ada di luar. Ini di sini nih. Kok boleh bang? Gak ngerti lah. Gol, gak ada yang protes. Wasitnya juga gak tahu, pemainnya juga gak nge. Jauh banget itu. Hakim garis itu dempet itu di situ. Kan dari sana hakim garisnya. Dari mana? Kan ada 2 kan. Iya, makanya hakim garis yang di sebelah sini kok gak ngeliat ya itu. Gini lagi pakai bendera gini. Intip. Kayak gambar baju anak STM gitu. Kayak gambar baju anak STM. Tembok, mata. Zaman dulu banget itu. Sekarang kita beralih ke Liga Italia. Midweek Tuh kemarin. Kemarin tengah minggu kemarin. Ya, midweek dulu ya. Bagian pican nih. Minggu nggak ada. Wah Juve menang 3-0 bro. Juve menang 3-0. Memanggil. Juve menang 3-0. Jonathan David yang penaltinya jelek. Akhirnya membuktikan 1 gol 1 assist kemarin Miretti. Ya. Dan agen Juve bekerja di sini Muharremovic golin bunuh diri. Pemain next gen-nya Juve. Ya. Pelatihnya Sassuolo juga bekas pemain Juve. Jadi banyak kebantu lah sama agen Juve di Sassuolo. 3-0 menang. Sassuolo lagi hancur nih kemarin. Musim ini kemarin doang pertandingan kemarin. Enggak, weekend kemarin juga kalah dia. Sama AS Roma. Sama Roma ya. Dan Parma Inter menang 2-0, Napoli Verona 2-2, AC Milan kembali ditahan imbang 1-1 melawan Genoa. Nah,
apa namanya di weekend kemarin Fiorentina AC Milan ada 1-1. Ya. Ini juga kalau gue lihat highlights-nya nih ya guys. Lagi. Bentar ya bang. Bentar ya bang. Kalau gue lihat highlights-nya AC Milan ini harusnya menang sih. Hah? Pulisic tuh 2 kali peluang lah Pulisic tuh. Peluang emas sih. Ya. Tapi jadinya 1-1 lawan Fiorentina. Justru golnya Milan tuh di ujung-ujung. Di ujung-ujung iya. Engkungku golin lagi. Lagi. Kopi gungku golin lagi nih. Kopi paku. Enggak engkungku. Gak kuku. Kemarin tahu Kungku Bima ya? Kungku Bima. Gunting kuku sama kuku bima. Kungkun Cinci udah. Kuku seleng. Ini orang namanya enak banget ya belajarnya deh. Gungku. Enggak Ngkunku. Tapi ini kan sebenarnya pertandingan yang Fiorentina Milan, Roma Sassuolo, Inter Napoli ini kan ngejar ketinggalan match-nya mereka kan. Ya, Mereka masih kurang match nih. Jadi Nah, ini juga harus Inter Napoli sih yang seru. iya. Ini big match nih. Iya. Itu. Gue berharap salah satu kalah sih sebenarnya. Tapi Malah seri. seri 2-2 Inter Napoli. Di Marco dan Calhanoglu menjadi pencetak skor buat Inter dan Napoli dua-duanya oleh the one and only McTominay. Keren. Mau dibeli lagi sama MU, ada gosip. Ada gosip, Masa MU kan udah pacar Amorim. Mau beli pelatih baru kan. Super sub rencananya kan yang masuk kan. Oleh, nah ada wacana lagi. Fansnya MU tuh MU minta Tommy May balikin. dibalikin. Manajemen juga kayaknya setuju untuk membalikan Tommy May dan Højlund sekalian. Nah, taunya jelek lagi, balik lagi ke MU, jelek Nah, lagi. sebenarnya Tommy May memang gak jelek-jelek banget di MU. Berapa Iya. kali golin kok dia. Cuman dia tuh kemarin waktu di MU tuh kayak salah posisi aja. Iya. Dia kan harusnya posisinya gimana coy kalau si McTominay yang bagusnya? Hah? Posisinya? Woman on top. Barat daya. Gue mukanya nggak tahu. Lagi googling McTominay. Oh dia. Oh dia. Gua aja mukanya nggak tahu. Jonathan David loh gue. Aduh. Jonathan David mukanya kayak ikan bang. Iya. Beneran kayak ikan kayak tetangganya SpongeBob. Beneran gitu mukanya. Jonathan David. Tapi urutan klasemen di Italia tuh gimana sih? Itu nomor 1 masih Inter. Milan, 5-3 Napoli, kali ya? Roma. 3. Hah? Napoli punya 3 kok 49. Halah, 39 kali ya? Iya. 39 kayaknya. Baru Juve. Berarti kalau misalnya kemarin ini kan seri ya. Kalau Milan menang kemarin harusnya bisa Ya, sama. merapat ke Inter tuh. Lebih deket lagi. Ya Juve tuh poinnya. Oh merapat deh dari 1. Iya. Juve poinnya berapa ya? 36. Iya. Nah, La Liga di midweek kemarin itu cuma ada Super Cup. Ya. Tuh. Barcelona ngebantai Atletico Bilbao di semifinalnya. Ya. Dan Real Madrid Real Madrid menang juga lawan Atletico Madrid. Persis apa yang kita tebak kemarin ya. ya, lu menebaknya Madrid. Gua apa? Gua Atletico ya? Ya. Tapi seru nih game. Sorlot golin. Berantem tuh Simeone sama Xabi. Iya. Gara-gara sebenarnya sama Vini, tapi Xabinya ngebelain Vini. Karena si Simeone bilang pas si Vininya mau diganti, dia bilang, udah lo Pandang mata tapi masih ingat rasa. Gitu. Pandang mata masih ingat rasa. Masak nasi. Motor ketua. Marah. Saya kira bermarah. Masa parah nyanyiin lagu enak. Nggak dikatain sama si Simeone katanya gini, Vini, udah lu mah akan dijual sama Florentino Perez. Udah lu rusak lah pokoknya gitu-gitu lah. Oh, kata-kata nama Si si. Vininya nggak terima dan Sabinya juga
nggak pantas lu. Simeone kan emang begitu tengil kan. Percuma kayak gak pernah ke Dufan, gitu ya. Harus Simeone. Iya. Gua dong, Balenciaga. Gua dong, punya Balenciaga dikata-katain gitu. Percuma jago gak kuat makan pedes. Masa gitu? Aduh. Nah ini gue belum ngelihat Super Cup final. Gue juga belum lihat. Wah ini Super Cup tadi ini. subuh ya? Iya. Gua nonton. Rafinya golin. 3-2 ini baru 3-2. seru dong. Rafinya golin menit terakhir. Siapa yang golin? 2 sama dulu? 2 sama dulu. Terus Rafinya Rafinya golin. Wow. Nah disiarin sih ya? Ada di video? Ada. Gue gak nonton. Ada. Rafinya 3-2. Lagi-lagi Barcelona, Hansi Flick kembali membuktikan kalau di tangannya dia masih sulit lah Madrid mengalahkan Barcelona. Bener-bener tangguh sih Barcelona nih karena Iya. dia udah komplit secara di lapangan menang, mentalitinya juga bagus parah. Ya. Jadi selamat buat fans Barcelona yang disebut Cules. dengan apa? Cules. Cules ya. Salah juga buat orang yang DM gua. Kenapa? Karena dia nanya lu, Bang, pilih mana gitu. Belum Barca. Belum. Pegang Barca udah. Kalau Silakan ya kalau mau bertanya langsung DM aja. ya Nanti karena ada tarifnya. Kayak Wancoy nyelamatin ulang tahun, nanti nextnya ada tarifnya kok, pasti tenang aja. Enggak usah tarik deh, Balenciaga aja lah. Aduh. Nih FA Cup Di Liga Inggris sebelum ke FA Cup di midweek kemarin kan juga ada Arsenal lawan Liverpool yang akhirnya seri nih pertandingan. Ya. Dan sesuai dengan tebakannya Bapak Wanda Ya. Mahesa. gue megang Arsenal. Ya lu gua. Arsenal, gue bilang Liverpool kalah dia seri. Gila Wancoy. Tapi gue pas tahu MU seri, gue komen tuh di Sidekicks, ya MU seri mah. Liverpool Seri juga dong ntar nih gitu. Bener emang seri ternyata. 0-0 udah ada drama Martinelli melawan sama Bradley di akhir-akhir. Dan ternyata Bradley emang beneran cedera ya. Sampai akhir season selesai itu seasonnya. Gitu. Dan di FA Cup ada... Wah ini kisah-kisah tragis terjadi banyak banget ini. Ada Crystal Palace yang harus tersingkir dari klub Liga 4. Iya, Liga 4. Liga 6. Manchester FC. Manchester FC gila ya. Wah ini Macclesfield tahu sebenarnya. apa? Macclesfield. Michael Field. Iya. Dan Crystal Palace bukan turun sama pemain-pemain cadangannya loh, Bang. Lumayan. Ada Morton masih main, Iya. Jeremy Pino masih main. Masih Jadi, main semua. ya walaupun ada Morton kalau nggak salah di bawah Gehi kedua ya. main. Gehi main ya? Main Gehi. Terus padahal Crystal Palace itu adalah juara bertahan, juara FA Cup. Iya ngalahin Liverpool. Iya. Iya kan? Ngalahin Liverpool musim lalu kan? Emang iya ya? Lupa deh. Iya. Iya. Iya, Liverpool. Liverpool. Liverpool kalah kan? Sama Palace. Terus ada juga City 10-1. Semenyo debut gol. Udah kayak main padel sebenarnya. Tiap 9 menit gol. Iya kalau 90 menit iya. 9 menit gol. 9 menit gol. Terus ada Wrexham menyatatkan sejarah juga menang penalti 4-3 mengalahkan Nottingham Forest. Ini adalah pertama kali Wrexham menang lawan tim Premier League dalam berpuluh-puluh tahun. Ryan Reynolds ya, klubnya Ryan Reynolds kan. Ryan Reynolds. Terus juga MK Don. ini malah lawannya nggak seru. Oh Oxford. Ini oleh Romani golin penalti. Waktu ngadu penalti. Dan yang seru adalah MU lawan Brighton. Fix MU nggak akan ada gelar kembali tahun ini kecuali dia tiba-tiba jadi juara Liga Inggris. Iya. Ya. Atau menang lawan McGregor. Villa lagi-lagi Villa ya? Iya bagus. Villa oke lah. Tapi inilah MU Bang. MU lawan Brighton yang golin penutup kemenangannya Brighton itu. Yang menurut gue tuh kill the game Welbeck. Dan Welbeck tuh kill game tuh. Dia tuh main MU dulunya gitu ya.
Dan ada satu peluang yang bagus banget dari Cunnya, umpan terobosannya ngelop gitu. Ke Dalot. Di awal-awal tuh ya. Iya, dan agak gol. Asli tuh nggak mau passing, kalau passing gol itu ya. Passing, ya Allah, MU emang udah sakit ini tim nih, sakitnya parah sih. Dan ada kartu merah juga di pertandingan ini karena pemain muda MU kena 2 kali kartu kuning. Ya, Jadi itu MU saya tim Melik ya yang kena. Dia gara-gara kesel lempar bola lempar bola ke penonton. Gini. lempar bola ke diri sendiri. ya tapi buat fans MU itu kayak udah biasa gitu. Iya, tapi Apalagi udahlah. lawannya Brighton tuh kayak udahlah gitu. Kayaknya MU setiap ketemu Welbeck mah udah tahu ya kayaknya ini golin nih si orang ini pasti golin nih gitu. Padahal dia waktu di zamannya di MU cukurannya masih sama loh sama sekarang. Welbeck tuh cukurannya kayak temennya Hey Arnold dulu kan rambutnya. Begitu aja ya. Gak berubah. Dan harus kalah, ya ampun. Gak apa-apa ya MU ya walaupun Sesko ngegolin kan. Sesko ngegolin lagi. Golnya gitu doang tapi nggak. Lewat sundulan ya. Iya golnya ya gitu aja udah. Ya udahlah. Udahlah. Aman lah, Terus tenang. Terus ada, ini kan transfer window udah mulai dibuka. Semenyo kemarin udah dibeli panjang berbeli ya. udah dibeli resmi sama City dan langsung ngegolin di pertandingan lawan Exeter. 75 juta euro. Berapa tuh? Gede. Rupiah aja mahal ya, 75 juta rupiah aja Mahal. udah gede itu ya. 75 juta euro tuh berapa ya? 75 juta. Iya. Dia pemain, wah asli ngeri sih. Semenyo. Berarti harus pemain City gue harus udah dibuang nih. Kok udah ada Haaland, Cherki, Foden. Iya harus buang. Marmus yang gak kepake jadi. Enggak di FPL gue. Oh. Di FPL gue udah ada 3. Iya harus Berarti harus dibuang. dibuang 1. Gue FPL lihat dong, updatein dong. Mana yang lo? Kita lihat tar. Guehi yang harusnya di musim ini pindah ke Liverpool tapi nggak jadi. Nah ini ada rencana 4 klub mau beli Guehi. Ada Liverpool lagi mau beli, ada Madrid, ada City sama Arsenal. Triliun ya? Kalau Nolnya 12 banyak. Kalau 12 triliun. Nolnya banyak, triliun kayaknya nih. 1,5 triliun. Anjir. Hartanya Pak Prabowo 2 triliun. Harganya cuman bisa beli Semenyo doang ya. Ini gimana? Semenyo berapa? Semenyo. Jadi sebenarnya dia nanya semenyo berapa? Semenyo 3 sak yo. Gilo. Nah ini sih dari tim-tim yang ngincar Guehi kayaknya paling membutuhkan sebenarnya itu Arsenal. Arsenal. Liverpool. Arsenal. Sebenarnya Liverpool, Arsenal udah cukup pack 4 orang. Sebenarnya Liverpool sama City karena City kemarin kan Guardiola cedera ya. Guardiola udah cedera Iya. panjang, Diaz juga cedera, bahkan si dia sampai memanggil pemain mudanya yang lagi di loan. Iya lagi di loan. Langsung dipanggil untuk dan langsung dimainin walaupun masih ada Kusanov dan juga Nathan Ake. City sama Liverpool yang paling butuh ya. Betul. Terus Amorim kabarnya bakal langsung ngelatih lagi. Rencananya bakal ngelatih Benfica. Iya, dan Solskjaer itu rencananya juga bakal ngelatih MU. Kalau sampai ngelatih MU ini benar-benar super sub sih Solskjaer ini. Ya. Dan pelatih Indonesia yang baru sudah hadir di Indonesia. Biarin. Terus Coutinho masih jadi pemain dengan transfer termahal di bursa musim dingin. Iya, Januari ini ya. Enzo. Iya, gue pengen ngobrol sama orang yang pernah ngegebok-gebokin gue waktu gue kecil. Ntar tanyanya di kamera ya. Iya. Di kamera gini tanya. Tanya di kamera. Gue pengen ngobrol sama orang yang pernah ngegebokin gue waktu kecil. Gue pengen jejelin pisang. Oh berarti ntar gue, lo, si abang, enggok gitu. Terus selama podcast, lu ngadepin gini face off aja. Abang. Akhirnya abang nyampe. Ya udah, side boy. Ya, sampai ketemu di side kicks berikutnya. Bye.